Dosa orang yang ada di padang Arafah adalah kalau dia tidak meyakini bahwa keberadaan dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semua dosa-dosanya. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum ibadallah bittaqwallah wa ahthukum ala ta'atih wa astabtihi billadhi huwa khairun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita di majlis Jumat. Sebentar lagi 4 jam mendatang semua kaum muslimin di seluruh dunia akan berkumpul di padang Arafah. Arafah artinya pengenalan diri kita. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Yang mengenal dirinya, mengenal nafsnya, mengenal jiwanya, maka dia pasti akan mengenal Tuhannya. Tempat pengenalan yang luar biasa seakan di padang mahsyar adalah kalau kita semua ditakdirkan untuk hadir di padang Arafah. Mestinya saya harus hadir di padang Arafah, tapi bersama sekian ribu jamaah yang tertunda keberangkatnya tahun ini dan insyaallah tahun depan, Anda semua juga dan insya Allah yang tertunda tahun ini akan dikumpulkan di padang Arafah. Karena tidak ada satupun orang yang bisa hadir di padang Arafah. Dosa orang yang ada di padang Arafah adalah kalau dia tidak meyakini bahwa keberadaan dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semua dosa-dosanya. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, yang mestinya saya harus sampaikan di padang Arafah setiap tahunnya. Saya ingin menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah di padang Arafah. Beliau memulai khutbahnya dengan kalimat yang pertama tadi yang saya sebutkan, tidak saya akan ulangi. Itu muqaddimah yang biasa dipakai oleh para khatib, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kesalahannya, memohon ampunan Allah serta bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, meyakini Nabi Muhammad utusan Allah dan mewasiatkan untuk kita semua agar kita bertakwa kepada Allah. Kemudian kita senantiasa disuruh untuk taat kepadanya, kemudian memohon kepada Allah agar Allah bukakan pintu-pintu kebaikan untuk bisa kita melakukan di setiap saatnya. Karena setiap orang yang senantiasa melayani untuk melakukan kebaikan, dia adalah sebaik-baiknya manusia. Kita baru ditinggalkan oleh seorang guru khairun nas, orang yang paling banyak berjasa di dalam pendidikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang mulia kepada saudara kita Ustadz Munib Khatif
yang minggu yang lalu sudah dipanggil oleh Allah duluan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah memulai khutbah Arafahnya dengan menyebut ayuhan nas, sama seperti Rasulullah ketika menyampaikan khutbah untuk menyambut bulan suci Ramadan, bulan Zulhijjah, salah satu di antara bulan haram yang Allah sebutkan, inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahran. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah yang sekarang, dan Muharram. Kemudian 1 bulan lagi di bulan Rajab. Rasulullah memulainya dengan ayuhan nas, isma'u minni wa ubayyinu lakum fa inilah adri la'alla alqakum ba'da ami hadha fi mauqifi hadha. Rasulullah mengingatkan bahwa pertemuannya jangan-jangan ini adalah pertemuan yang terakhir. Mungkin ini adalah terakhir, memang ini adalah haji wada yang pernah Rasulullah sampaikan. Setelah itu tidak berjumpa lagi. Tahun itu Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah mengingatkan tentang kematian. Semua kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah yang sudah diberikan kabar bahwa beliau nanti akan dipanggil oleh Allah, beliau sampaikan di hadapan ratusan ribu pada saat Rasulullah menyampaikan khutbah Arafahnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan kalimatnya, khutbahnya di padang Arafah, ayuhan nas inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ila an talqahu rabbakum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha al-ahl qad balagh. Rasulullah menyampaikan khutbahnya mengingatkan manusia tentang begitu besarnya dosa untuk orang-orang yang melakukan pembantaian, pembunuhan, mengalirkan darah sesama kita. Dan dalam sabda-sabda beliau yang lain, beliau sudah sampaikan bahwa ketika kita memfitnah satu sama lainnya, kadang-kadang kita cuma mendengar, kemudian kita menyampaikan apa yang kita dengar itu tidak benar, maka kita sudah memfitnahnya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Dan Rasulullah mengingatkan kembali, karena tradisi kaum jahiliyah Arab pada waktu itu, mereka senantiasa melakukan peperangan hampir di setiap tahunnya. Saat ini pun juga terjadi peperangan sesama bangsa Arab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyadarkan mereka, dan ada kelompok-kelompok yang tidak ingin terbawa. Dan mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan keamanan, perdamaian di seantero dunia ini, khususnya peperangan baik sesama bangsa Arab maupun sesama bangsa Ajam yang terjadi, baik antara kelompok orang Arab dengan kaum Yaman maupun kelompok Rusia dengan Ukraina, antara Rusia, Rum dengan kelompok-kelompok Yahudi yang sekarang ini sedang terjadi pertempuran. Mudah-mudahan apa yang diusahakan oleh pimpinan negeri ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membuka hati mereka sehingga mereka akan menghentikan peperangan itu. Ayuhan nas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang begitu besarnya dosa riba dan kejadian 14 abad yang lalu yang pernah terjadi, orang menghutangkan kemudian meminta lebih daripada apa yang dia hutangkan, atau ada usaha-usaha, bisnis-bisnis yang menjanjikan bonus melebihi daripada modal yang dia berikan. Kita disuruh membeli barang tetapi barangnya tidak jelas, tetapi kita dijanjikan dengan janji-janji palsu. Kadang-kadang ada kebohongan sehingga terjadilah riba dengan berbagai macam caranya. Dan Allah mengingatkan berkali-kali, siapapun yang melakukan perbuatan riba, dia seakan menantang untuk berperang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan pernah terjadi zaman jahiliyah dulu dan zaman jahiliyah modern sekarang ini masih terus berjalan usaha-usaha untuk meminjamkan uang kemudian mengambil lebih daripada apa yang dia pinjamkan. Kemudian Rasulullah menyampaikan, wahai manusia, sesungguhnya setan telah putus harapan untuk disembah di atas bumi ini, tapi ia senang bila ditaati di bagian lain. Dalam hal kamu anggap enteng dalam amalan-amalanmu, maka hati-hatilah kamu akan masalah agamamu. Ini pesan Rasulullah untuk mengingatkan kita, inna syaitan kanat lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh kalian yang nyata. Dan ciri-cirinya setan itu adalah kerjanya yufarriqu bainal mar'i wa zawjih, ya'muruna bil su', dan menyuruh kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat dan memecah belah. Asy-syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni. Allah mengingatkan setan itu senantiasa menakut-nakuti teman-temannya. Bersama teman-temannya suka menakut-nakuti. Setiap ada siapapun, kelompok manapun, negara manapun, siapapun dia, ketika kerjanya hanya menakut-nakuti, yakinilah bahwa dia adalah mendapatkan infiltrasi dari syaitan, dapat bisikan dari syaitan. Dan Allah menyuruh kita jangan takut. Kalau kita takut berarti kita bagian daripada teman-temannya. Kalau kita pencinta kekasih-kekasih Allah, inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kemudian Rasulullah mengingatkan juga, selain mengingatkan tentang peperangan, dan seakan-akan khutbahnya Rasulullah sangat tren, sangat cocok untuk kondisi sekarang ini. Terjadi peperangan, terjadi riba, kemudian Rasulullah mengingatkan, wahai manusia, sungguh istri kamu punya hak atas kamu, kamu pun juga punya hak atas istri-istri kamu, bahwa mereka tidak boleh memasukkan selain kamu pada tempat-tempat tidur kamu, dan mereka tidak boleh masukkan ke rumah-rumahmu siapa saja yang tidak kamu sukai tanpa izinmu, dan mereka tidak boleh mengerjakan pekerjaan buruk. Jika mereka berbuat demikian, maka Allah telah mengizinkan kamu untuk meninggalkan mereka, untuk menjauhi, untuk tidur bersama mereka. Maka pukul mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Tetapi bila mereka berhenti dan menaatimu, maka wajiblah kamu memberi belanja serta pakaian mereka dengan cara yang pantas. Itu pesan Rasulullah. Banyak terjadi di kalangan rumah tangga kekerasan kepada pasangannya, kepada istrinya. Di dalam sabdanya yang lain Rasulullah mengatakan, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairun li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik kepada istri dan keluargaku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa senantiasa mengikuti apa yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya Tuhan kamu itu Esa, sungguh ayah kamu itu satu, kamu semua berasal dari Adam dan Adam dari tanah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Siapapun yang ingin mengharapkan kesempurnaan jiwa raganya, kalau kita tidak ditakdirkan untuk berangkat haji, Rasulullah menyebutkan, tentu untuk berangkat haji, tambah lagi haji yang furoda, itu minimal Anda harus membayar 250 juta. Bahkan ada travel yang mematok harga sampai 900 juta. Tapi ternyata Allah tidak takdirkan mereka untuk berangkat. Hakikatnya haji itu ketika hamba Allah yang merupakan ada hubungan darah dengan darahnya Nabi Ibrahim, yakinilah saat itu akan tiba, nanti semua kalian akan dipanggil datang ke haji tanpa bayaran sepeser pun, dan kalian akan dijamu dengan makanan dan akan dijamu dengan tempat. Itulah janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah segera menurunkan, menghadirkan hamba Allah yang punya hubungan darah dengan darah Nabi Ibrahim, yang punya hak untuk kembali memakmurkan, membersihkan dari berbagai macam berhala-berhala,
di tempat-tempat suci itu. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah salamuhu alaihi wa alihi wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Ibadallah, fattaqullah fi ajili amrikum wa ajili fi sirri wal alaniyah, fa innahu man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi ويعظم له أجرا ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك ونبيك صلاة نامية زاكية ترفع بها درجته وتبين بها فضله. وصل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويجحدون آياتك ويكذبون رسولك. اللهم خلب بين كلمتهم وألق رعب في قلوبهم وأنزل عليهم رجزك ونعمتك ويأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وسراياهم ومرابطهم في مشارق الأرض ومغاربها إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اجعل تقوى زادهم والإيمان والحكمة في قلوبهم وأوزعهم أن يشكر نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه إله الحق وخالق الخلق. اللهم اغفر لمن توفي من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولمن هو لاحق بهم من بعدهم منهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وإرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الهرم والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة
وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى المرضى المسلمين بالشفاء والراحة، ولا موتاهم بالرأفة والرحمة، ولا مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة. وبارك للحجاج والزوار بالزاد والنفقة، وبارك للحجاج والزوار بالزاد والنفقة، وبارك للحجاج والزوار بالزاد والنفقة، واقضي ما أوجبت عليه من الهدي والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم فإنه ذاكر لمن ذكره، واسألوا الله من رحمته وفضله فإنه لا يخيب عليه داء دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.